Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengendalikan tarif tes swab sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran COVID-19. Puan yakin jumlah masyarakat yang melakukan tes swab mandiri akan meningkat saat harganya lebih terjangkau. Mengimbau pada pemerintah agar pelaksanaan tes swab harganya bisa diturunkan. Ada standarisasi harga, walau disesuaikan dengan tempat atau provinsi kabupaten tertentu. Kalau harganya diturunkan, ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan tes swab secara mandiri, ungkap Puan hari Selasa tanggal 29 September tahun 2020. Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, jika tarif tes swab lebih terjangkau, maka kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya akan meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya tes swab, maka pengendalian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan hasil yang lebih baik. Pada pemerintah terkait tes swab yang saat ini sudah mulai dilakukan massal, kalau nanti harganya diturunkan sehingga bisa membuat masyarakat punya kesadaran untuk tes mandiri, itu akan lebih baik, ujarnya. Puan menegaskan penanganan pandemi COVID-19 harus dilakukan secara menyeluruh dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan dalam memutus mata rantai COVID-19, khususnya dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Saya minta penanganan COVID-19 punya standarisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia, sehingga penanganannya akan bermanfaat dan secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani COVID-19 secara menyeluruh, pungkasnya. Berikut pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani. Harganya diturunkan. Kemudian ada standarisasi harga walaupun disesuaikan dengan tempat-tempat atau provinsi kabupaten kota tertentu. Namun kalau kemudian harganya bisa diturunkan, tentu saja ini akan mendorong masyarakat untuk mau melakukan dan tentu saja bisa melakukan tes swab secara mandiri tanpa perlu kita paksa, tanpa perlu kemudian dibiayai oleh negara, namun punya kesadaran bahwa mencek dirinya untuk melaksanakan tes swab mandiri. Pada pemerintah terkait dengan tes swab atau swab yang saat ini sudah mulai dilakukan secara massal, kalau nanti harganya itu kemudian bisa diturunkan sehingga bisa membuat masyarakat mempunyai kesadaran untuk tes mandiri, tentu saja itu akan lebih baik. Dan juga saya minta bagaimana penanganan COVID-19 ini bisa mempunyai standarisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia, sehingga penanganannya nantinya akan bermanfaat dan secara komprehensif ini akan menjadi satu kesatuan gotong royong bagaimana menangani COVID-19 secara menyeluruh. Nah, ini terkait dengan pilkada yang sudah sekitar 2-3 hari pelaksanaan kampanye, memang masih ada sedikit beberapa yang memaksakan diri untuk tatap muka. Himbauan Ibu kepada mereka seperti apa, terutama pada paslon-paslon dan pendukungnya? Ya, kepada peserta dan penyelenggara pilkada, tentu saja yang harus dilakukan atau harus dipatuhi adalah disiplin untuk menjalankan peraturan atau PKPU terkait pelaksanaan pilkada, yang mana tentu saja peserta dan penyelenggara khususnya paslon itu harus melakukan kampanye secara kreatif, inovatif melalui virtual dan menghindari kerumunan massa. Jadi jangan sampai kemudian masih tetap memobilisasi atau kemudian membuat masyarakat itu berkerumun. Dan disiplin dalam menjaga protokol kesehatan itu tentu saja selain harus dilakukan karena aturan, juga harus dilakukan karena kesadaran. Jikalau kemudian ada yang melanggar, tentu saja harus dilakukan penegakan hukum. Apa sanksinya, bagaimana hukumannya, kan itu sudah juga diatur melalui PKPU yang terbaru. Jadi memang disiplin dalam pelaksanaan pilkada ke depan ini akan menjadi sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember 2020. Terkait agenda pengesahan RAPBN 2021 nanti siang, bagaimana APBN kita, terutama DPR, mengantisipasi resesi yang sedang terjadi ini nantinya? Dalam RAPBN 2021 sudah dibuat ruang untuk kemudian bagaimana kalau nanti ekonomi melambat. Dan tentu saja harus diperhatikan bagaimana kemudian bantuan sosial tunai
itu bisa langsung diberikan kepada masyarakat. Walaupun saya juga menghimbau kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terkait dengan pemberian bansos-bansos yang akan dilakukan ke depan ini, ketepatan sasaran, kemudian nama-nama yang akan mendapatkan, bagaimana distribusinya, kemudian bagaimana pelaksanaannya di lapangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID, karena ini juga penting. Kalaupun barangnya kemudian bisa diterima terdistribusi dengan baik, namun protokol COVID tidak bisa terjaga atau menimbulkan kerumunan atau kemudian bahkan menimbulkan antrian yang panjang, tentu saja itu akan tidak akan kondusif dan ada satu masalah terselesaikan, namun masalah yang lain akan kemudian muncul kembali. Jadi saya harap evaluasi, ketepatan distribusi, ketepatan nama dan alamat, bagaimana pembagiannya akan menjadi satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dari pemerintah. Yang terakhir tentang RUU Cipta Kerja yang katanya sudah selesai karena kemarin dibahas maraton. Kemarin masih ada kontroversi soal RUU tentang isu ketenagakerjaan, klaster ketenagakerjaan. Nah, ini tanggapan itu seperti apa? Tentu saja saya memantau terus perkembangan dari pembahasan RUU Cipta Kerja, bukan hanya klaster tenaga kerja saja, tapi juga semua klaster yang tentu saja harus dibahas secara hati-hati, cermat, transparan, dan tentu saja membawa manfaat yang baik bukan hanya dalam pemerintahan saat ini, cuma juga dapat digunakan bagi kepentingan bangsa negara di masa depan. Terkait dengan klaster tenaga kerja, tentu saja kami menerima semua masukan baik dari pemerintah, kemudian juga dari investor, baik dari tenaga buruh atau pekerja, yang mana dalam semua masukan itu kami minta supaya Balek dalam pembahasannya itu tujuannya adalah bagaimana kemudian bisa memberikan ruang dalam mengatasi lapangan kerja. Jadi jangan ada satu pihak yang kemudian dirugikan atau kemudian ada pihak yang merasa lebih diuntungkan. Namun bagaimana kemudian Omnibus Law ini nantinya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena itu masukan-masukan ini akan saya tunggu dulu bagaimana nanti akhirnya dalam pembahasan yang ada di Balek. Jadi akan disahkan di awal-awal November ini? Kita tunggu dulu hasil dari Balek karena sampai saat ini masih akan dibahas, dan bagaimana kemudian nanti akhirnya tentu saja itu akan kita cermati kembali pada waktu yang dekat ini.